Bayangkan hidupmu tetap damai meski dunia di sekitarmu berantakan. Bisa? Ketenangan bukan bawaan sejak lahir. Ia lahir dari latihan berkepanjangan. Menata pola pikir, memilih respons, dan menyadari bahwa sebagian besar kejadian hidup tak bisa kita kuasai. Anehnya, semakin gigih manusia mencoba mengendalikan segalanya, semakin sering ia kehilangan jati diri. Padahal, orang kuat sejati bukan yang mengatur semua, melainkan yang tetap utuh saat dunia luar kacau. Di era semua ingin didengar, yang paling langka justru mereka yang bisa diam secara sadar. Bukan tak punya opini, tapi tahu kapan bicara dan kapan membiarkan dunia berlalu tanpa respons. Ketenangan bukan kelemahan, melainkan strategi. Saat orang lain terbakar opini, yang tenang mengamati, menimbang, lalu memutuskan dengan pikiran jernih. Otak manusia punya dua mode, impulsif dan reflektif. Mayoritas hidup dari mode pertama, reaksi cepat, penyesalan belakangan. Tapi mereka yang melatih refleksi perlahan membentuk jarak antara stimulus dan respons. Di jarak itulah kebebasan sejati bersemayam. Hidup tak menuntut kita kebal, hanya bijak menafsirkan emosi. Kadang hinaan hanyalah ujian kecil, apakah kita benar-benar tenang, atau hanya pura-pura sampai ego tersentuh? Kita akan kupas cara memahami amarah tanpa dikuasai, membedakan kendali diri dari pasrah pada realitas, serta membangun ketenangan yang bukan sabar semu, melainkan kekuatan tak tergoyahkan. Tonton sampai akhir agar tak kehilangan inti pembahasan. Subscribe dan nyalakan lonceng supaya kita terus saling menginspirasi. Poin 1. Menafsirkan ulang penghinaan. Penghinaan tak selalu datang dari luar. Seringkali ia bangkit dari gema dalam diri. Kata dilempar, lalu menemukan rongga kosong di dada. Menggema, lalu menyakitkan. Yang melukai bukan suara orang lain, melainkan gema yang kita pelihara lama di kepala sendiri. Kita anggap hinaan adalah serangan luar, padahal pelurunya baru berbahaya saat mengenai luka belum sembuh. Kamu gagal. Jika hati pernah terluka rasa tak cukup, kata itu menembus. Tapi jika sudah berdamai dengan kegagalan, kata itu hanya debu lewat. Seneca menulis, orang bijak tak bisa dihina karena tak memberi izin pada kata untuk melukai. Penghinaan hanyalah suara, bukan kebenaran. Orang menghina biasanya sedang perang dengan dirinya sendiri. Proyeksi kelemahan pribadi agar tampak kuat. Kamu bodoh, sering adalah jeritan batin orang yang takut terlihat tak tahu. Ironis, setiap hinaan menyamarkan ketakutan sebagai superioritas. Budaya kita menempatkan harga diri di mata publik. Opini luar jadi ukuran martabat. Satu komentar terasa seperti vonis. Dunia kini terbuka tapi semakin sensitif. Ruang publik penuh suara, semua menilai, tapi tak semua siap menanggung. Akibatnya, siaga permanen. Setiap kata bisa serangan. Padahal, tidak semua hinaan layak dibalas. Diam kadang menang lebih banyak, bukan penyangkalan, melainkan pemahaman bahwa hinaan tak menyentuh inti diri kecuali kita izinkan. Marah sering jadi bentuk kehilangan kendali lebih dalam. Stoik menafsirkan ulang, apakah ini benar? Apakah orang ini tahu siapa aku? Perlukah ku jawab? Jika tidak, biarkan lewat. Jika ya, jadikan bahan perbaikan, tapi jangan biarkan menguasai pikiran. Teknik sederhana, jeda, saat dihina, diam sejenak. Rasakan panas, tegang, tarik napas. Jeda itu ruang antara impuls dan pilihan. Orang tergesa menolak rasa tak nyaman dalam dirinya. Yang menunda membangun kekuasaan batin tak terlihat. Contoh, kamu sok tahu. Alih-alih marah, pikir, mungkin dia merasa terancam. Atau saat usaha diremehkan, timbang, mungkin dia menilai dari sudut pandangnya. Tidak semua penilaian perlu jadi kebenaran. Banyak kata lahir dari bias, luka, ketidaktahuan. Jangan biarkan menyusup jadi identitasmu. Menolak tersinggung adalah pembebasan di dunia validasi. Tapi diam bukan berarti lemah. Orang kuat tak perlu berteriak membuktikan diri. Ia tahu siapa dirinya meski dunia salah paham. Namun jangan pura-pura tak peduli padahal hati hancur. It's pelarian, bukan ketenangan. Ketenangan sejati. Akui sakit, tapi pilih tak bereaksi. Penghinaan bisa cermin. Kata kasar mungkin mengandung kebenaran kecil belum kita sadari. Sombong, mungkin karena lupa empati. Menyadari itu bukan kalah, melainkan tumbuh. Penelitian,
Otak bereaksi lebih cepat pada negatif. 1 hinaan hapus 10 pujian. Tantangannya, tak tunduk pada bias negatif otak. Praktik harian. Saat disindir di kantor, cek dulu. Stres, iri, atau cari perhatian? Jika ya, bukan kamu masalahnya. Komentar media sosial. Mereka nilai dari layar kecil, bukan hidup utuhmu. Jangan biarkan sentuh ruang batin. Ketenangan. Pilih medan pertempuran. Tak bisa cegah orang bicara, tapi bisa pilih mana layak didengar. Stoik menata dunia dalam dulu. Ketenangan lahir dari kemampuan tak mudah terganggu. Rahasia. Hinaan hanya menyakiti sejauh kamu identifikasi dengan bayangan mereka lempar. Begitu kenal diri, kata mereka lewat seperti angin di air, riat sebentar, lalu hilang. Seberapa dalam kamu kenal diri sampai kata orang tak punya tempat menetap? Poin 2. Kendalikan yang bisa dikendalikan, abaikan sisanya. Penderitaan mayoritas bukan dari realitas, tapi keinginan atur hal tak pernah di bawah kuasa kita. Kita marah bukan karena dunia jahat, tapi karena tak sesuai bayangan. Manusia ingin segalanya sesuai rencana, cuaca, orang, takdir. Tapi dunia tak bekerja menenangkan ego. Renungkan, apa saja yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Pikiran, pilihan, respons. Itu saja. Sisanya wilayah abu-abu. Kita tanam, tapi hujan tak kita tentukan. Kita cintai, tapi balasan tak kita putuskan. Ilusi kendali. Kita percaya usaha keras hasil sesuai rencana. Padahal variabel tak terduga selalu ada. Di celah harapan realiaslah kegelisahan lahir. Stokisme, fokus pada yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Batas antara tenang dan lelah batin. Semakin memaksa dunia ikut kehendak, semakin besar kekecewaan. Semakin kenali batas, semakin luas ruang tenang. Tapi bukan pasrah, stokisme tuntut disiplin tinggi. Arahkan energi pada yang bisa diubah. Kendalikan reaksi, bukan situasi. Sikap, bukan hasil. Tindakan, bukan opini orang. Bayangkan debat, kamu bisa marah atau diam. Paksa lawan mengerti, di luar kendali. Yang bisa, cara bicara, pikir, ketenangan hati. Kuasai itu, kamu menang meski hasil tak sesuai. Obsesi kontrol modern, atur hasil kerja, respons pasangan, pandangan orang. Semakin genggam, semakin lepas. Dunia digital perparah, segala diatur dari layar, tapi batin kacau. Paradoks, lebih banyak ala kendali, hilang kemampuan tenang saat tak terkendali. Kebutuhan kontrol sering dari luka lama, diabaikan, dipermalukan. Tapi hidup tak tunduk trauma. Ketenangan, kuasai diri di tengah hidup tak bisa dikuasai. Stoik terima dengan kepala dingin. Bukan tak peduli, tapi tahu tidak semua layak diperangi. Kemarahan kecil sering dari ekspektasi tak terpenuhi, macet, pesan tak dibalas. Latihan sejati, tahan reaksi berlebih pada hal kecil. Dilema, bedakan perjuangan layak versus lepaskan. Lihat efek jika tumbuhkan sabar, pengertian, nilai, layak. Jika hilangkan damai, lawan kenyataan, bukan ketidakadilan. Ketenangan, tahu kapan maju, berhenti, biarkan arus. Dunia butuh manusia berdamai dengan ketidaksempurnaan. Penerimaan bukan pasrah, kesadaran keadilan manusia tak selalu selaras semesta. Satu-satunya jaga, pikiran agar tak hancur kecewa. Resonansi emosional, kamu stabil, orang lain menyesuaikan. Kendali jadi pengaruh alami. Orang tenang saat panik menenangkan tanpa perintah. Hidup bukan menang semua pertarungan, tapi kenali mana layak. Akhir hari, satu-satunya kendali sejati, cara respons. Ketenangan lahir saat tak menuntut dunia sempurna. Rahasia, lakukan bagianmu sebaik mungkin, sisanya biarkan mengalir. Poin 3. Latih visualisasi negatif. Kebiasaan kuno, bayangkan hal buruk sebelum terjadi. Kedengarannya kelam, tapi bagi stoik, cara rasional redam takut. Bukan sangka kemungkinan, tapi tatap sampai tak gentar. Kita diajar pikir positif, seolah kenyataan tak menyenangkan lenyap jika ditolak. Tapi dunia tak ikut harapan. Bayangkan kehilangan kerja, orang tercinta, rencana gagal. Sakit, tapi lebih sakit kejutan dari tak terbayang. Stoik, latih pikiran lihat dari jauh, bukan menakuti,
Tapi sadarkan, kamu tak sekuat kendali, tak selemah ketakutan. Bayangkan kehilangan kesehatan, keluarga, status, persipakan jiwa. Sadari, tak ada kepemilikan abadi, hanya kesempatan sementara. Efek, perdalami syukur. Hal sederhana jadi berharga. Napas biasa jadi anugerah. Sadari semua bisa hilang, cinta lebih dalam, dengan kesadaran waktu terbatas. Tapi jangan tanpa keseimbangan, bisa jadi beban, hilang semangat. Praktik, pagi, renung sebentar. Bayangkan hari berbeda, kehilangan sesuatu, rasakan ketegangan, lalu buka mata, lihat yang masih ada. Syukur lebih jujur, psikologis, otak reaktif pada negatif. Visualisasi latih saraf tak terkejut, ketakutan kehilangan rasa aman. Simulasi batin, lepas aman semu, temukan tenang sejati. Risiko, jika batin rapuh, butuh pendampingan. Proporsi, satu hal kecil, bukan semua. Efek paradoks, semakin bayang kehilangan, semakin kuat syukur, semakin bermakna hari ini. Hidup modern takut kehilangan simbolik, status, validasi. Latihan kembalikan kesadaran. Hidup bukan tambah, tapi terima kemungkinan kehilangan. Rahasia, satu-satunya milik sejati, kesadaran. Semua pinjaman. Berdamai dengan kehilangan. Ketenangan jadi konsekuensi alami. Poin 4. Tanggapi dengan ketenangan atau ketidakpedulian. Seni tak tergesa bereaksi. Dunia lomba. Siapa cepat tersinggung, balas, buktikan tak diremehkan. Diam kalah, tenang lemah. Padahal yang diam sering paling kuasai diri. Ketenangan, keberanian tak buru-buru respons. Membalas segera tegakkan harga diri. Sebaliknya, reaksi sering dari takut hilang kontrol. Naluri purba balas untuk posisi sosial. Dulu selamatkan nyawa, kini hancurkan reputasi. Hidup penuh pantulan, lelah. Orang tenang saat diserang tahu, marah tak ubah apa, hanya beri lawan kemenangan ganda. Ketenangan, sadar tidak semua layak energi, tapi dua wajah dari kekuatan batin atau topeng luka. Bedakan, tenang sejati tetap peka, empati. Yang mati rasa kelelahan batin. Ketenangan menular, resonansi emosional. Satu orang tenang turunkan tensi ruang. Risiko, ekstrim jadi hilang kehubungan manusiawi. Tenang, tahu kapan rasa, kapan lewat. Seperti air jernih, tak tolak, tak tahan lama. Harian, sindiran kerja, komentar media, debat pribadi. Tahan, tanya, layak reaksiku? Dunia butuh pengelola jeda. Jeda ciptakan ruang pikir. Diam tulus buat segan. Orang tahu kamu mampu balas, tapi pilih tidak. Bedakan tahan versus tumpuk. Tahan, sadar perasaan, pilih waktu cara salur. Tumpuk, pura-pura sampai meledak. Bijak, tak buru jawab, sulut, arus opini. Tenang dengar dunia jernih. Ucapan orang sering tentang batin mereka. Manfaat, jaga dari perang tak perlu, berdiri tegak di dunia reaktif. Jangka panjang, hidup penuh ruang, pikir, cinta, cipta, sunyi. Tanggapi tenang karena emosi tak layak kuasa. Jenuh? Biarkan tidak peduli sementara, beri jeda waras. Ketenangan, keberanian sunyi, tolak tunduk kekacauan. Dalam diam, aku pilih diriku. Di situ kebebasan. Poin 5. Perkuat pikiran lewat disiplin harian. Ketenangan latihan, bukan keberuntungan. Tumbuh seperti otot, kebiasaan kecil ulang sadar. Banyak ingin tenang, tolak proses pengulangan. Ingin stabil emosional, tapi hidup impuls. Ketenangan produk pola. Struktur kecil beri ruang pikiran bernapas. Dunia puja sibuk, pelarian bungkus produktivitas. Disiplin sejati, tata energi tak boros. Bukan padakan waktu, isi kesadaran. Latih arah diri dari reaksi kepilihan. Duduk sebentar, napas perlahan, refleksi. Pagi tenang tegaskan kedaulatan diri. Tapi disiplin bisa menjerat. Teratur tapi batin rapuh jika untuk citra. Disiplin tanpa sadar, penjara halus. Motivasi, cinta pertumbuhan tenang. Takut gagal, cemas. Disiplin sehat, konsisten nilai, bukan keras diri. Contoh, pagi refleksi meditasi singkat, bukan tren, tapi jaga pikiran lelah.
Neuroplastisitas, latih tenang, koneksi saraf kuat, respons otomatis. Tapi butuh kelembutan, paksa keras, pikiran tolak, malas sinyal lelah. Tanyakan, masih bermakna atau ritual kosong? Keseimbangan, struktur kelenturan. Jurnal, jalan tanpa ponsel, 10 menit diam. Psikologi, rutinitas reflektif kuatkan regulasi diri. Stabil tekanan, sabar konflik. Tapi jangan ilusi kontrol, tenang dari penerima, bukan prediksi semua. Paradoks, perkuat lepas. Hidup teratur tapi tak tenang, mungkin kejar kontrol, bukan kedewasaan. Disiplin penting, jaga kesadaran. Marah, kecewa, balas, menyerah. Pikiran kuat tampung emosi tanpa hilang arah. Kebebasan, pilih respons. Disiplin, hidup sadar penuh tiap jatuh. Ketenangan jadi cara hidup. Poin akhir, ketenangan sebagai jalan hidup. Manusia sampai titik berhenti debat dunia, mulai dialog diri. Setelah kehilangan, kegagalan, kebisingan lelahkan. Ketenangan jadi kebutuhan dasar tetap waras di dunia tuntut reaksi. Bukan pelarian, tapi pemahaman. Bedanya, menyerah lelah versus berhenti lawan karena sadar. Tenang bukan karena hidup mudah, tapi berhenti anggap kesulitan musuh. Bukan hasil akhir, tapi jalan bertahan. Dunia tuntut reaksi cepat. Diam aneh. Padahal diam bisa kebijaksanaan tertinggi, tak semua layak dicampuri. Banyak tampak tenang, dalam bergejolak, penekanan tunda ledakan. Kedewasaan, beri ruang rasa lewat tanpa mengai. Tenang, jernih meski emosi tubi. Aku tahu kamu ada, tapi tak harus ikut arahmu. Keberanian diukur suara keras, padahal tenang keberanian tertinggi. Tak balas, tak terjebak. Tapi hati-hati, tenang bisa kepasrahan, diam karena kering harapan. Harus berakar nilai, sadar, bayangkan pagi tenangkan pikiran. Tata jiwa sebelum dunia, pilih mana layak peduli. Latih sering, batin stabil, seperti air jernih, lihat dasar diri meski angin. Disiplin batin, tata sikap dunia. Tenang tak dipaksa, muncul saat berhenti genggam keras. Banyak gelisah karena kontrol luar jangkauan. Bedakan tangan kita versus bukan. Kerja baik, tak paksa hasil. Cinta tulus, tak ikat. Siap terburuk, terbuka terbaik. Batin lapang saat tak perang realitas. Orang tenang, tak perbesar masalah tak perlu. Tahu lawan versus lepas. Bertindak jernih karena nilai, bukan emosi. Pemimpin besar menang kekacauan karena tenang. Modern, cepat reaksi, lambat pikir. Tenang, revolusi kecil. Struktur moral, tenang menata dunia. Keputusan tepat, tindak proporsional, hubungan manusiawi. Tenang bukan berhenti juang, justru konsisten. Kemarahan lari cepat sebentar, tenang jalan perlahan jauh. Stoikisme, tenang cara hadapi hidup kepala tegak, tak terguncang pujian, tak hancur hinaan, tak runtuh kehilangan. Semua gelisah akan lewat, berhenti genggam keras. Terima dunia adanya, jaga kendali diri. Ketenangan jadi bagian dirimu, bukan kejar, tapi berhenti lawan tak perlu. Rahasia hidup tenang, tata arah batin, kuasai diri. Dunia tak berhenti berubah, tapi dengan pusat tenang dalam, tak ada badai goyahkanmu. Bagaimana kamu latih ketenangan hari ini? Tulis di kolom komentar, like jika terinspirasi, subscribe untuk perspektif lebih dalam. Sampai jumpa.